Jadi di kemudian hari mungkin Indonesia akan terancam kena boikot Uni Eropa. Ya, kena boikot, geng. Bayangin ada aturan yang sungguh absurd. Ya, walaupun tujuannya kata demi lingkungan, tapi ini kok seperti mereka ingin tahu dapur kita ya, secara presisi. Kan ini nggak etis. Cek geng, kalian tahu gak sih sebenarnya kalau Indonesia itu adalah penghasil sawit yang lumayan gede di dunia, geng. Kita itu raksasa sawit, tapi di satu sisi kita itu sangat rentan perihal harga minyak dunia, geng. Kalau minyak dunia naik dikit atau turun dikit, kita sangat goyah, geng. Kita ketergantungan BBM. Ini kan kontradiksi ya. Di satu sisi kita adalah produksi penghasil minyak yaitu sawit, di satu sisi kita itu ketergantungan impor pasar sawit atau pasar BBM dunia, geng. Wah, kacau ya. Gimana menurut kalian? Yuk kita bahas fenomena ini dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Argumen ini sebenarnya bukan isapan jempol belaka, geng. Kalau kita ngutip data, total produksi sawit di Indonesia itu sebesar 46 sampai 50 juta ton per tahunnya. Ini CPO ya, CPO oil ya, per tahun, dan itu sekitar 60 sampai 70%-nya itu diekspor, geng. Atau sekitar 30 sampai 33 juta ton, geng. Tapi kalau kita ngomongin konsumsi dalam negeri itu hanya sekitar 18 sampai 20 juta ton, geng. Konsumsi total ini dari total 20 juta ton ini dibagi lagi di sektor industri minyak goreng dan lain-lain, UMKM, industri makanan dan lain-lain itu sekitar 9 sampai 10 juta ton, geng. Sedangkan untuk biodiesel sendiri itu sekitar 14 sampai 15 juta ton, geng. Ya, kita tahulah ketimbangan ini di satu sisi 70% produksi kita tentang sawit ini dialihkan banyak keluar, geng. Padahal kebutuhan kita akan biodiesel atau solar itu sangat tinggi dan kita masih tergantung sama harga minyak dunia, geng. Padahal satu sisi kita itu adalah produksi bahan mentah minyak atau solar yaitu sawit, geng. Program ini merupakan kolaborasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemerintah menargetkan penghentian impor solar mulai tahun ini. Dan baru-baru ini pemerintah meluncurkan sebuah program atau gagasan yang bernama B50. Ya, B50, geng, intinya yaitu 50% dari biodiesel atau solar kita itu terbuat dari nabati yang dihasilkan oleh sawit, geng. Sedangkan produksi kita dalam negeri itu masih mencukupi 50%-nya. Intinya dengan adanya B50 kita ini, maka diharapkan Indonesia dapat swasembada energi secara mandiri, nggak tergantung global, nggak tergantung asing, geng, untuk urusan biodiesel atau solar, geng. Tapi apakah program B50 ini adalah langkah strategis ataukah langkah politis, geng? Yuk kita bahas. Coba deh kalian bayangin bagaimana jika Indonesia sudah bisa mandiri 100% perihal biodiesel atau solar. Kita menghemat sekitar 160 triliun, geng. 160 triliun ini kita bisa alokasikan ke infrastruktur yang lebih baik, ke pendidikan, ke rumah sakit. Kita tahulah ketimpangan infrastruktur di Indonesia juga menjadi PR, geng. Rumah sakit belum merata, pendidikan mungkin sudah merata, tapi apakah bangunannya merata, geng? Bahkan masih ada beberapa jalan yang rusak, bahkan jembatan yang rusak. Kita sering menemukan anak yang berangkat sekolah melewati jembatan yang enggak manusiawi dan lain-lain. Angka 160 triliun ini jika bisa kita hemat, ini akan sangat bijak dan sangat bagus untuk jangka panjang, geng. Sebenarnya kita itu ada pot sekitar 60-70% yang nggak dibutuhkan perihal konsumsi dalam negeri perihal sawit, geng. 60-70% ini slot kita untuk dunia barat atau Uni Eropa atau luar lah, untuk asing. Alangkah baiknya ini kita subsidikan atau kita alokasikan ke program B50 yang tentunya ini sangat membantu, geng. Saya bang, tunggu bang, kalau kita mandiri secara biodiesel atau secara solar, maka kebutuhan sawit akan tinggi, bang. Maka nanti ujung-ujungnya ada kelangkaan sawit dan ada kelangkaan minyak, bang. Ujung-ujungnya rakyat juga yang menderita, bang, seperti tahun 2022 kemarin, bang. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya tahun 2022 kemarin itu bukan murni kelangkaan sawit, geng. Kalau kita cek dan kita telusuri datanya, itu bukan soal sawit yang nggak ada, melainkan soal distribusi dan soal regulasi, geng.
Yang harus kalian tahu, per tahun 2022 kemarin pada saat minyak langka itu padahal produksi sawit dalam negeri kita dalam kondisi surplus, geng. Sekitar 46 sampai 40 juta ton, geng. Sedangkan kebutuhannya cuma 9 juta ton. Itu berapa persennya, geng? Berarti soalnya bukan di stoknya, melainkan ada yang bermain nih. Ada mafia yang sengaja memonopoli jalur distribusi dan kawan-kawannya, geng. Jadi kelangkaan suatu pangan atau suatu barang itu nggak melulu soal produksi, soal kelangkaan produksinya, geng. Melainkan soal bisa distribusi, bisa regulasi, atau bisa ada yang punya kepentingan tertentu, geng. Ya mereka mau agar harganya melonjak, agar ada agenda politik, kita nggak ngerti, geng. Jadi fix ya, perihal kelangkaan minyak yang kemarin terjadi itu bukan soal produksinya, tapi juga bisa soal distribusi dan regulasinya, atau soal ada yang sengaja memainkan. Ya intinya pemerintah harus memperketat pengawasan dan pendistribusian perihal energi yang bernama B50 ini, geng. Ya walaupun ide dan gagasan dan pelaksanaan dan pengawasan dua hal yang berbeda, ini yang bagian paling sulit, geng. Buat informasi aja, jadi selama ini Indonesia itu mengekspor sawitnya ke Uni Eropa, geng. Ya, ke Uni Eropa, ke pasar-pasar barat. Sebenarnya kemarin per Desember tahun 2020, Uni Eropa itu mempunyai sebuah undang-undang regulasi perihal komoditas sawit, kopi, coklat, dan lain-lainnya, geng. Intinya soal deforestasi hutan, geng. Intinya dalam undang-undang tersebut, semua komoditas yang tidak memenuhi sertifikat deforestasi tidak akan lolos perihal trading komoditas yang ada di Eropa, geng. Kalau kita lihat memang sekilas nampak baik seperti seakan-akan demi lingkungan, tapi dibalik itu semua ini sangat amat soal monopoli dan soal daya tawar dan geopolitik, geng. Bayangin ya, dalam EUDR itu proses administrasinya mengharuskan sebuah negara yang ingin berdagang komoditasnya di Uni Eropa harus menyertakan koordinat presisi perihal pertanian mereka, satu jengkal tanah pun nggak boleh terlewat, geng. Jika tidak menyertakan itu, maka Indonesia atau siapapun itu tidak dapat berdagang atau trading dengan Uni Eropa, geng. Coba deh kalian bayangin, ada seorang petani kecil di daerah yang nggak tahu teknologi, tiba-tiba suruh melengkapi administrasi yang ribet soal kelayaan lingkungan hidup, soal koordinat dan kawan-kawannya. Wah, ini kan pasti sangat sulit banget ya, geng ya. Daripada kita ngemis-ngemis ke Uni Eropa, daripada kita itu pemohon-mohon sama Uni Eropa, tolong dong bantu aku, ini tanpa deforestasi, ini tanpa ini kita sudah menjaga lingkungan kita. Daripada kita gitu, apalagi kalau kita ngomongin koordinat presisi, ini bukan soal perdagangan aja, geng. Ini soal keamanan wilayah kita. Ya, kalau kita distribusikan koordinat presisi, maka Uni Eropa punya data, trafficnya tahu, pertaniannya tahu, titik-titik vitalnya tahu. Kan ini nggak bagus ya buat jangka panjang, apalagi kalau urusan militer, geng ya. Jadi di kemudian hari mungkin Indonesia akan terancam kena boikot Uni Eropa. Ya, kena boikot, geng. Bayangin ada aturan yang sungguh absurd. Ya walaupun tujuannya kata demi lingkungan, tapi ini kok seperti mereka ingin tahu dapur kita ya secara presisi, kan ini nggak etis. Alangkah baiknya jika kita bergantung sama Uni Eropa dengan membuka kamar kita setransparan-transparannya, alangkah baiknya jika kita mandiri secara energi dulu. Alangkah baiknya jika kita kasih minum motor-motor atau mesin-mesin warga Indonesia daripada kita beli ke mereka juga, atau daripada kita bergantung pada minyak dunia. Bener kan? Jadi kebijakan B50 ini bukan sekedar soal mengganti solar. Kalau menurutku secara ide dan gagasan, ini sangat jangka panjang dan sangat bagus buat kelangsungan hidup Indonesia. Ya kita tahu lah, kalau kita mau menuju swasembada energi, harusnya ini adalah langkah yang positif, geng. Tapi ada PR besar yang harus pemerintah lakukan dan pemerintah segera rapikan, yaitu soal regulasi dan soal distribusi. Karena pada dasarnya sebuah program diidekan atau digaungkan dan dilaksanakan itu dua hal yang berbeda, geng. Ya kita tahulah Indonesia itu secara urat nadi pun sudah korupsi budayanya, korupsi, nepotisme dan lain-lain. Kita itu sudah akar rumput, budaya kita sudah menghalalkan itu, geng. Jadi pelaksanaan dan pengawasan itu akan menjadi problematik yang sangat besar. Mungkin secara ide dan gagasan B50 itu sangat amat bagus.
jangka panjang, demi negara, demi keuntungan orang banyak. Karena faktanya sekitar 17 juta orang bergantung di sektor industri sawit ini, geng. Bayangin ya, jika sawit kita mengalami kemandirian yang sangat pesat, kemandirian akan energi kita sangat pesat, maka ujung-ujungnya 17 juta orang ini akan menemukan ketentraman dan juga kepastian harga beli mereka, profit mereka gajian, mereka muter uangnya, spend uangnya di industri lain, ujung-ujungnya roda ekonomian akan berputar, geng. Ya intinya kebijakan B50 ini menurutku bukan soal kebijakan politik, bahkan aku nggak bisa menemukan keuntungan pribadi yang didapat dari kebijakan ini, entah keuntungan pribadi ataupun keuntungan partai politik, geng. Menurutku kebijakan B50 ini bukan soal monopoli, bukan soal keuntungan satu kelompok, bukan soal keuntungan partai tertentu atau golongan tertentu, geng, melainkan keuntungan bangsa Indonesia yang memiliki visi misi swasembada energi, geng. Jadi clear ya, kalau kita itu punya tujuan untuk swasembada energi, mandiri secara energi, langkah B50 ini adalah langkah awal. Pertamanya solar dulu, mungkin suatu saat bisa ke Pertamax, Pertalite, Deklet dan kawan-kawannya. Sekarang biodiesel dulu, geng. Tentunya kebijakan ini menuai pro kontra ya, nggak semuanya setuju, nggak semuanya sepakat. Ya kita hidup di negara demokrasi, geng, sah-sah aja. Tapi negara demokrasi juga punya plus minusnya. Kita itu terlalu banyak kepentingan, banyak orang yang punya kepentingan. Ya aku tahu di luar sana mungkin ada yang mengkritik secara objektif dan secara tulus, geng. Tapi nggak dikit juga yang sudah dipesan dan sudah ada agenda, geng. Kalau kita periksa dari sisi kontra, argumennya soal kelangkaan sawit. Jika permintaan sawit dalam untuk meningkat karena B50, maka sawit akan dipaksa membuka lahan di mana-mana, deforestasi hutan di mana-mana. Atau kalau nggak membuka lahan atau nggak ekspansi, maka kenaikan harga minyak ujung-ujungnya akan naik-naik juga. Tapi sebenarnya itu bisa bermata dua, geng. Kalau sawit itu naik harga nih, kalau biodiesel itu naik harga nih, maka secara nggak langsung ada industri yang diuntungkan. Ya pada akhirnya bukan soal mahal atau murah, tapi pada akhirnya selama kita mampu beli, selama kita bisa beli kan is okay ya. Percuma murah tapi kita nggak mau beli. Kalian setuju nggak kalau beras itu 1 juta 1 kilo tapi semua orang bisa beli? Atau beras itu 2.000 per kilonya tapi yang beli sedikit orang, geng. Kan mending yang mahal sekalian ya. Kan bukan soal mahal murahnya tapi soal daya belinya. Kalau kita ngomongin sawit, secara data aja 17 juta orang yang akan diuntungkan. Orang yang akan untung ini mereka akan merembet kemana-mana. Roda ekonomi akan berputar, geng. Ya aku tahu mungkin kebijakan ini agak sedikit tricky ya. Kalau pemerintah terlalu terburu-buru dan terlalu menggebu-gebu karena 5 tahunan, maka ini akan mengakibatkan monopoli, distribusi yang nggak merata dan juga banyak yang bermain, geng. Sehingga ujung-ujungnya sawit dikuasai oleh orang tertentu, distribusinya dikuasai oleh kelompok tertentu. Kan kita nggak mau itu ya. Kita mau semuanya itu mengalir secara natural, mengalir secara hukum pasar, nggak ada ordal, nggak dikuasai oleh golongan tertentu atau kelompok tertentu. Kan itu yang kita mau, geng ya. Mudah-mudahan pemerintah sadar akan hal ini, karena pada dasarnya ide, gagasan dan juga pelaksanaan dan pengawasan itu dua hal berbeda, geng. Ngomong-ngomong pro kontra, kalian di mana, geng? Kalian setuju nggak dengan B50 atau kalian pesimis dengan B50? Sertakan argumen kalian di bawah kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan share video ini, geng, dan bye-bye.